Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada seluruh jajaran kepengurusan takmir Masjid Darus Salam, wabil khusus kepada mediator kami Al-Ustaz Zaidul Hasan, yang kami hormati, yang kami takzimi, yang kami harapkan berkah manfaat dunia. Alhamdulillah, di sore ini sesuai dengan agenda yang akan dilaksanakan oleh Masjid Darus Salam dengan akan mengadakannya panitia zakat fitrah dan panitia zakat fitrah yang juga akan sekaligus menarik fidyah dari seluruh masyarakat Wonogiri yang berada di sekitar masjid. Untuk zakat fitrah mungkin semuanya sudah mengerti, sehingga kami akan lebih fokus untuk membahas fidyah dalam puasa. Ini adalah sesuatu yang harus dibayar bagi orang-orang yang tidak melakukan puasa, yang nanti itu berupa beras 1 mud. Sebelum membahas itu, kami ingin membahas terlebih dahulu siapa saja yang diwajibkan untuk membayar fidyah. Kami akan membaca kitab Kasyifatus Sajjah, Syarah Safinatus Sajjah karangan orang Jawa, karangan ulama Jawa yang cukup besar di Mekah, yang sampai sekarang namanya tetap didengar oleh kita karena beliau sangat banyak memiliki karangan. Di antaranya kitab Kasyifatus Sajjah, Syarah Safinatus Sajjah. Beliau dalam membagi orang yang tidak puasa itu ada 4. Wa aqsamul roti arba'atun ma yalzamu fihi al-qada wa fidyah. Wa huwa isnani al-awwalu al-iftar li khawfin al-awwilihi wa sani al-iftar ala ta'khir qada'in wa imkanihi hatta ya'ti Ramadan al-kharu. Orang yang tidak berpuasa di saat bulan Ramadan itu ada 4. Yang pertama, pembagian yang pertama, ia ketika tidak berpuasa wajib untuk melakukan qada, mengganti puasa yang tidak ia lakukan, dan sekaligus ia juga harus membayar fidyah. Itu ada 2 kelompok. Yang pertama, ada 2 golongan. Yang pertama, ia tidak melakukan puasa karena takut akan orang lain. Kalau ini seperti bisa dicontohkan ketika ada seseorang perempuan yang hamil atau sedang menyusui, ia tidak melakukan puasa karena takut akan janin atau anak yang masih menyusuinya, maka ia diwajibkan untuk membayar fidyah. Juga nanti ketika sudah selesai menyusuinya, ia juga wajib untuk qada. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang mengakhirkan qada padahal ia mampu untuk mengqadanya secara langsung, ia mengakhirkannya sampai ia
pada bulan Ramadan lagi. Kalau bisa dicontohkan seperti hanya seorang wanita, seorang perempuan ketika masih dalam masa normal menstruasi, itu biasanya ada yang dari 1 bulan ada hari yang tidak puasa karena memang ada udur. Sehingga ketika seorang perempuan yang haid di waktu puasa, ia wajib nanti untuk mengqadha. Untuk mengqadha tidak harus langsung, tapi ada batas akhir. Kapan? Sampai sebelum datangnya bulan Ramadan kembali. Sehingga ketika nanti berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, maka seorang perempuan ini akan kewajiban dua. Yang pertama yaitu qadha, dan yang kedua ia harus membayar fidyah. Fidyah ini dikeluarkan karena ia sudah sampai pada bulan Ramadan berikutnya, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan qadha. Ya, tidak hanya untuk perempuan yang haid di waktu puasa, tapi semua orang yang memiliki tanggungan puasa itu harus segera dilakukan batas akhirnya sampai bulan Ramadan berikutnya. Ketika sudah melewati bulan Ramadan berikutnya, maka tidak hanya wajib qadha, tapi juga harus membayar fidyah. Itu golongan yang pertama. Dan yang kedua yaitu golongan yang wajib qadha juga wajib membayar fidyah. Untuk golongan yang kedua yaitu wasaniha mayar zaruhi al-qadha dengan fidyah. Seseorang yang wajib untuk qadha namun tidak wajib untuk membayar fidyah. Ya, ini praktiknya banyak ketika salah satunya ketika ada seorang perempuan yang dalam 1 bulan ada waktu tidak berpuasa, ya nanti ia diwajibkan untuk bayar untuk mengqadhainya atau mengganti puasa yang tidak dilaksanakan. Yang nomor 3, seorang yang wajib untuk membayar fidyah namun tidak wajib untuk membayar qadha. Wasani sudah bayar seperti fidyah dulu. Seperti contohnya apabila seorang yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, itu tidak wajib qadha, akan tetapi wajib untuk membayar fidyah. Dan kelompok yang terakhir yang keempat yaitu seorang yang tidak wajib untuk mengqadha dan juga tidak wajib untuk membayar fidyah. Siapa dia? Dia adalah orang yang gila. Orang yang gila yang tidak ceroboh, akan yang tidak sengaja. Dalam artian memang gila sendiri, bukan karena ada unsur minum obat atau yang lainnya. Itu tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Untuk lebih jelasnya dalam masalah puasa, kami akan menjelaskan urut mulai dari golongan yang pertama, yaitu kami urutkan dari orang yang memang mulai dari awal ia sudah diwajibkan untuk membayar fidyah dan tidak dituntut untuk melakukan puasa, yaitu orang yang sudah tua renta. Seorang ketika sudah berada pada usia yang sepuh, yang sudah tua, dan ia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ia tidak wajib puasa. Akan tetapi sebagai ganti dari puasa, ia harus membayar fidyah. Ini mungkin yang banyak di sekitar kita, sehingga ketika ada tetangga kita atau keluarga kita yang sudah sepuh, yang sudah tua, dan ia tidak mampu lagi untuk berpuasa, itu tidak harus puasa, tapi ada kewajiban lain, yaitu membayar fidyah. Sehingga itu akan menjadi agenda dari ketakmiran masih bersama. Jadi ketakmiran juga ingin mengingatkan kepada seluruh warga yang berada di sekitar sini untuk membayar fidyah
Salah satunya adalah orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan puasa. Itu wajib untuk membayar fidyah. Yang dimaksud tua yang sudah tidak lagi mampu puasa adalah orang yang tua ketika semisal dia dipaksa untuk berpuasa, maka dia akan merasakan sebuah masyaqqah atau keberatan pada dirinya, sehingga bisa menghilangkan manfaat dari anggota badan atau sampai bisa menyebabkan kematian. Itu batasan dari orang yang tua yang tidak lagi mampu untuk melakukan puasa. Sehingga ketika masih tua namun seandainya masih bisa untuk dibuat puasa, ya dia tetap wajib untuk melakukan puasa. Atau usianya sudah 100 tahun, kalau masih mampu untuk puasa, ya dia wajib untuk puasa. Namun kalau sudah tidak mampu, maka tidak wajib puasa, namun ada kewajiban lain yaitu membayar fidyah. Orang yang nomor 2 yaitu orang yang sakit lahir jauh, yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Semisal penyakit stroke, sebenarnya masih muda, tapi karena sudah terkena penyakit stroke dan oleh dokter sudah divonis bahwa sampai mati ia tidak akan sembuh, maka seorang ini tidak wajib puasa, dan namun kewajibannya adalah membayar fidyah. Itu ketika memang dari sakit tersebut tidak mampu untuk melakukan puasa. Semisal kok stroke tapi masih mampu untuk puasa, ya wajib untuk puasa. Ini khusus bagi orang sakit yang tidak lagi mampu untuk berpuasa dan juga tidak diharapkan kesembuhannya. Sehingga ketika ada praktek seorang yang sakit, namun ya sakitnya sakit biasa, semisal sakit demam, akhirnya kalau puasa gak kuat, ya ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Sehingga maksud dari tidak usah melakukan puasa akan tetapi diganti dengan fidyah ini bagi orang yang memiliki penyakit yang di situ sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Itu dari golongan yang kedua, golongan orang yang sakit parah sehingga dia tidak mampu lagi untuk melakukan puasa. Yang ketiga, wanita yang hamil dan menyusui. Seorang yang hamil dan menyusui itu pasti wajib qadha. Ketika ia memang tidak berpuasa, itu pasti wajib qadha. Untuk membayar fidyah itu masih ada perincian. Ketika seorang yang hamil dan menyusui itu tidak berpuasa karena takut akan dirinya, semisal tubuhnya merasa tidak kuat ketika melakukan puasa di saat ia hamil atau di saat ia menyusui, maka ia wajib untuk qadha namun tidak wajib untuk fidyah. Itu praktek pertama. Praktek kedua, seorang ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil, ia tidak melakukan puasa karena takut akan dirinya dan juga takut akan bayi yang berada di kandungan atau bayi yang sedang menyusui. Maka prakteknya ketika demikian juga sama dengan praktek yang pertama, yaitu wajib qadha.
praktek yang ketiga, ada seorang ibu yang menyusui atau ibu yang sedang hamil. Ia tidak melakukan puasa karena takut akan bayinya, bayi yang sedang disusui atau bayi yang sedang berada di kandungan. Maka kalau prakteknya demikian, ia wajib qadha. Juga ada tambahan kewajiban, yaitu membayar fidyah. Kami ulangi, ketika ada seorang ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil, ia tidak melakukan puasa sebab ia takut terhadap janin yang berada di kandungannya, atau ia takut terhadap bayi yang sedang disusuinya. Maka seorang perempuan tersebut wajib qadha, juga wajib untuk membayar fidyah. Sehingga kalau gak ingin membayar fidyah, maka rasa takut, rasa kekhawatiran itu harus juga ada pada dirinya, diri sang ibu. Karena ketika murni rasa ketakutan itu mengarah pada seorang bayi atau seorang janin yang berada di kandungannya, maka ia tidak hanya wajib qadha, akan tetapi juga wajib untuk membayar fidyah. Itu nomor 3. Yang nomor 4 adalah orang yang mengakhirkan qadha bulan Ramadan. Orang yang memiliki tanggungan qadha itu dipersilahkan mengqadainya kapanpun ia mau, tapi jangan sampai tidak melunasi qadha tersebut sampai datangnya bulan Ramadan nanti. Semisal tahun sekarang karena musafir akhirnya tidak puasa 3 hari, maka orang ini wajib untuk mengganti puasa selama 3 hari setelah bulan Ramadan. Bisa bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, akhirnya terserah. Tapi jangan sampai tidak mengqadai hingga datangnya bulan Ramadan depan. Mengapa? Karena ketika sudah sampai bulan Ramadan depan, tahun depan, kok masih kita punya tanggungan, maka tidak hanya wajib qadha, akan tetapi juga akan wajib membayar fidyah. Dan ini mungkin juga banyak kita praktekkan ketika kita masih kecil tapi sudah balik. Semisal ada anak yang sudah balik, berusia balik, atau dengan sebab balik pernah mimpi, semisal karena orang tuanya tidak mengajari puasa, akhirnya dia tidak puasa sampai 3 tahun semisal. Maka tanggungan dia selama 3 bulan karena tidak puasa, ia wajib untuk qadha. Juga jangan lupa wajib untuk membayar fidyah. Dan untuk membayar fidyah ini ulama masih berbeda pendapat masalah itu cukup 1 kali atau setiap tahun fidyahnya juga akan nambah. Semisal di bulan Ramadan depan seorang yang memiliki tanggungan qadha tidak mengqadai sampai bulan Ramadan depan, maka konsekuensinya kan harus membayar fidyah, juga harus qadha. Semisal sampai 2 tahun tidak diqadai, gimana? Nah, ini ulama hilaf. Ada yang berpendapat setiap tahun dia nambah fidyah. Ketika sampai 3 tahun berarti ya 3 kali bayar fidyah. Jadi dilipat kalikan sesuai dengan bulan yang ketiga. Itu menurut kaul yang masuk. Cuma ada kaul yang lebih ringan,
Di situ tidak mewajibkan untuk melipat gandakan fidyah, cukup satu kali meskipun beberapa tahun tidak dikodoi. Itu bagi orang yang tidak melakukan puasa, tidak mengkodoi puasa sampai ketemu bulan Ramadan depan. Itu kewajibannya kodok, juga kewajibannya membayar fidyah. Sehingga itu ketika diingat-ingat, ketika dulu sudah balik tapi belum puasa atau puasa cuma ada regangnya atau ada bolongnya, maka itu tidak hanya kewajiban qada, akan tetapi juga ada kewajiban membayar fidyah. Itu untuk orang yang menikah. Selanjutnya yang terakhir, ada orang yang nomor 4 yang terakhir, yaitu golongan orang yang mati dan ia memiliki tanggungan puasa. Orang yang sudah mati dan ia masih memiliki tanggungan untuk berpuasa, maka orang ini wajib untuk dibayar fidyah. Karena ia sudah mati, akhirnya yang wajib untuk membayar fidyah adalah ahli warisnya atau keluarganya. Sehingga ketika ada keluarga kita atau ada tetangga kita yang di masa hidupnya semisal alhamdulillah yang baik, itu sama sekali tidak melakukan puasa, maka oleh syariat itu diwajibkan semua harta tinggalan dari sang mayit itu harus digunakan untuk membayar fidyah. Semisal selama 20 tahun tidak pernah puasa Ramadan, maka 20 bulan Ramadan itu harus diganti dengan fidyah. Dan fidyah itu bisa diambil dari harta tinggalan dari sang mayit. Ketika sang mayit tidak meninggalkan harta, maka sang keluarga tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi kewajiban mayit untuk membayar fidyah ketika memang sang mayit meninggalkan harta tinggalan. Ketika tidak, maka dia tidak wajib. Sehingga ketika ada seorang yang mati dan ternyata ia memiliki tanggungan qada Ramadan, maka sebelum harta warisan ini dibagi kepada ahli waris, ini terlebih dahulukan fidyah. Karena fidyah ini merupakan sebuah kewajiban bagi sang mayit. Ibaratkan hutang bagi sang mayit, hutang dari sang mayit itu juga harus didahulukan sebelum dibagi kepada ahli waris. Karena fidyah juga termasuk hutang dari sang mayit, sehingga juga harus dibayarkan sebelum pembagian harta waris. Kalau kita pernah dengar katanya ketika ada orang mati itu boleh untuk digantikan puasanya. Jadi kita yang hidup berpuasa dengan niatan untuk menggantikan puasa dari orang yang sudah mati. Jawabannya memang boleh. Sehingga semisal seorang mayit meninggalkan harta warisan, cuma dari sang keluarga tidak ingin membayarkan fidyah, akan tetapi ingin diganti dengan puasa, yaitu diperbolehkan.
Sehingga dalam artian ketika ada seorang mayit memiliki tanggungan puasa dan ia meninggalkan harta warisan, maka dari pihak keluarga ini ada dua pilihan. Satu, bayar fidyah. Yang kedua, boleh tidak bayar fidyah, namun harus qada puasa. Jadi yang sebagai ganti dari dia adalah melakukan puasa dengan tujuan sebagai ganti dari sang mayit. Dan ini adalah sebuah kewajiban. Dan yang terutama akan karena adalah ya semua orang yang memiliki kewajiban ini, kewajiban membayar fidyah ini harus untuk dilakukan. Ketika tidak mengerti, maka tokoh masyarakat lah yang memiliki kewajiban untuk mengingatkan, sehingga orang yang mengerti itu tidak boleh diam, tidak boleh untuk membiarkan orang-orang yang tidak mengerti sampai tidak bayar fidyah. Karena itu merupakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang wajib bagi orang yang mengerti. Kalau di sini ya orang yang mengerti adalah masyarakat atau alumni pesantren yang mengerti masalah, sehingga keinginan dari ketakmiran masih bersama ingin mengingatkan orang-orang yang memiliki kewajiban untuk membayar fidyah. Secara ringkas, orang yang membayar fidyah itu ada 5 golongan. Yang paling ditekankan adalah yang pertama adalah orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua yang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa ini tidak diwajibkan untuk puasa. Akan tetapi kewajibannya itu diganti dengan membayar fidyah. Satu, orang tua yang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa. Yang kedua, orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Semisal ada orang sakit dan oleh dokter sudah divonis tidak akan sembuh dan ia tidak mampu untuk melakukan puasa, maka ia wajib untuk membayar fidyah. Tidak wajib qada, wajib membayar fidyah. Yang ketiga, orang atau ibu menyusui dan ibu yang hamil. Ibu yang menyusui dan ibu yang hamil ini wajib untuk membayar fidyah ketika memang ia tidak melakukan puasa karena takut akan janin yang berada di kandungan atau bayi yang sedang disusui. Itu wajib qada dan juga wajib membayar fidyah. Ketika ia khawatir akan dirinya saja atau terhadap dirinya dan juga janin, maka tidak wajib membayar fidyah. Jadi seorang ibu yang menyusui dan ibu yang sedang hamil itu wajib untuk membayar fidyah dan juga wajib untuk mengqadai puasanya ketika memang ia tidak melakukan puasa karena ia takut terhadap janin yang dikandung atau bayi yang sedang disusui. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang memiliki tanggungan puasa dan ia tidak menyegerakan untuk mengqadainya sampai tembus bulan Ramadan depan. Orang yang memiliki tanggungan qada Ramadan dan ia tidak menyegerakan untuk melunasinya sampai datang Ramadan bulan tahun depan, maka ia wajib untuk qada juga wajib untuk membayar fidyah. Dan terakhir, golongan yang kelima adalah orang yang mati yang memiliki tanggungan qada, sehingga ketika ada famili kita kok tidak puasa di waktu sakitnya semisal, maka kita sebagai ahli waris itu wajib untuk membayarkan fidyah untuk sang mayit.
membayar fidyah, oleh ulama diperbolehkan untuk mengganti puasanya, sehingga puasa kita yang puasa diniati untuk satu, maka itu diperbolehkan juga. Itulah dari kami dengan kesimpulan, ketika salah satu di antara kita kok termasuk dari 5 golongan yang telah kami sebutkan, maka itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Dan membayar fidyah itu maksud dari membayar fidyah adalah membayar satu mud makanan pokok yang kita makan setiap hari. Berarti kalau di sini adalah beras. Untuk kadarnya, ulama kontemporer, ulama sekarang yang memakai timbangan yang ada pada zaman sekarang, yaitu gram dan ons. Itu ada 2 pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Syekh Al-Jum'ah. Al-Jum'ah ini ulama sekarang yang masih sugeng. Beliau adalah rektor Al-Azhar Mesir. Itu beliau memiliki karangan yang mengenai pembahasan ini, yaitu kitab Al-Makayil Al-Maqasid. Di situ beliau menerangkan bahwa satu mud yang dimaksud dalam kitab, satu mud ini kan hitungan Arab, sehingga ketika dijadikan gram atau dijadikan ons, maka sebesar 510 gram 510 gram atau 5,10 ons. Itu menurut beliau. Menurut Syekh Al-Jum'ah yang sekarang masih sugeng menjadi ulama terkemuka di dunia, yaitu rektor Al-Azhar. Itu menurut pendapat beliau. Untuk menurut Syekh Al-Ghazali, kalau ini juga ulama dunia yang masyhur di kalangan kita, beliau menentukan atau mengkirakan satu mud dengan 675 gram atau 6,75 ons. Jadi untuk lebih hati-hati, dari 2 pendapat ini lebih banyak yang pasti mengambil yang lebih banyak, yaitu 675 gram atau untuk digenepi 700 gram. Jadi gak sampai 1 kilo, 700 gram atau 7 ton. Itu yang wajib untuk dibayarkan, sehingga fidyah itu dibayarkan sesuai dengan hari tidak berpuasa. 1 hari yang berarti 1 mud, dalam artian 1 hari tidak puasa wajib untuk membayar fidyah sebesar 670 gram atau digunakan 700 gram. 1 hari 700 gram beras. Ya, sehingga bisa dikali lipatkan. Ketika memiliki tabungan fidyah selama 1 bulan penuh, maka 700 gram dikali 30 itu dirupakan beras. Dan insya Allah di Masjid Darussalam juga akan menerapkan praktek fidyah dan juga menerima fidyah dari masyarakat yang memang memiliki tabungan fidyah. Sebagaimana kami jelaskan tadi, ada 5 golongan, sehingga ketika salah satu di antara kita, baik dari keluarga atau tetangga, yang termasuk dari 5 golongan yang telah kami sebutkan, itu wajib untuk membayar fidyah. Hukumnya wajib, sehingga ketika tidak terbayarkan sampai mati, maka
juga akan terus kewajiban tersebut sampai anak turunnya. Sehingga itu tadi golongan yang kelima itu kan orang mati yang masih memiliki kewajiban qadha, itu masih terus ada kewajiban sehingga ada fidyah, dan itu yang membayar ahli warisnya. Sehingga karena saking wajibnya sampai mati pun fidyah akan terus hukumnya wajib. Itulah demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.